klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dari kelompok yang besar menjadi lebih kecil, kemudian dari kelompok kecil tersebut dibuat lagi menjadi lebih kecil, dan begitu seterusnya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Bagian C, tingkatan takson dalam sistem klasifikasi. Taksonomi berasal dari kata taksin, yaitu arti mengelompokkan, dan nomos artinya aturan, sehingga taksonomi merupakan aturan dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup. Takson dalam satuan jamak namanya taksa merupakan tingkatan-tingkatan kelompok makhluk hidup. Penulisan taksa telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical and Zoological Nomenclature. Adapun aturan penulisannya Bapak buat cara cepatnya KFC of Garis Matupang. Untuk hewan dari atas ke bawah dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan pada tumbuhan kingdom atau regnum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Untuk kingdom merupakan tingkat taksonomi tertinggi pada hewan nanti animalia, pada tumbuhan plantae. Sedangkan pada hewan nanti untuk yang bertulang belakang disebut phylum Chordata, yang tidak bertulang belakang nanti ada 8 phylum. Misalnya hewan yang kakinya bersegmen disebut dengan Arthropoda. Sedangkan penggunaan kata divisi pada tumbuhan nanti diakhiri dengan kata pita, contoh spermatopita untuk tumbuhan berbiji. Kelas adalah tingkat takson terdiri dari beberapa ordo. Berarti di sini ada nanti kumpulan-kumpulan dari ordo-ordo pada hewan maupun pada tumbuhan. Contoh, anggota kelas Mamalia memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki kelenjar susu, melahirkan anak, dan mempunyai rambut. Ordo atau bangsa merupakan tingkatan takson yang terdiri dari berbagai jenis famili. Untuk penggunaan kata ordo pada tumbuhan nanti berakhir kata ales. Berikutnya, famili atau suku adalah tingkatan takson yang terdiri dari anggota beberapa jenis genus. Pada hewan, famili nanti diberi akhiran kata idae, sedangkan pada tumbuhan berakhiran kata seae. Berikut, genus atau marga merupakan tingkatan takson yang anggotanya terdiri dari berbagai jenis spesies yang memiliki persamaan ciri salah satunya. Dan yang paling bawah adalah spesies atau jenis, merupakan tingkat takson paling rendah, di mana makhluk hidup dikatakan satu spesies apabila keturunannya menghasilkan keturunan yang fertil. Mari kita perhatikan sekali lagi urutan takson pada tumbuhan dan hewan berikut. Jika kita perhatikan bahwa semakin tinggi tingkatan taksonnya, semakin sedikit persamaan cirinya. Semakin rendah tingkatan taksonnya, maka semakin banyak persamaan cirinya. Penulisan takson makhluk hidup diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus dalam sistem tata nama binomial yang disebut sebagai binomial nomenclature. Aturan ini disebut binomial karena pemberian nama makhluk hidup selalu menggunakan dua suku kata. Adapun aturan binomial nomenklatur tersebut, yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah tertentu yang terdiri dari dua suku kata atau lebih. Contohnya Oryza sativa, Carica papaya. Kedua, nama ilmiah makhluk hidup ditulis dalam bahasa Latin atau yang telah dilatinkan, berlaku secara internasional. Contohnya Duria jubentinus untuk durian, Salak edulis untuk bahasa ilmiah. Ketiga, kata pertama menunjukkan nama genus yang penulisannya diawali dengan huruf besar. Contohnya Mangifera, M-nya digunakan huruf besar. Keempat, kata kedua menunjukkan nama jenis atau spesies, penulisannya dengan huruf kecil. Contohnya Mangifera indica. Berarti nanti kata keduanya indica diawali dengan huruf yang pertama, yaitu huruf I. Kelima, penulisan nama ilmiah makhluk hidup itu ditulis dengan huruf miring kalau dia ketik atau digarisbawahi kalau dia menggunakan tulis tangan. Perhatikan bedanya ya. Keenam, nama seorang penemu dapat dicantumkan di belakang nama ilmiah. Contohnya Mangifera indica L itu misalnya Linnaeus. Ketujuh, untuk menunjukkan tingkatan famili, nama genus tambah akhiran Aceae atau Ae untuk tumbuhan. Contohnya Mangifera indica nanti familinya Mangiferaceae. Carica papaya familinya Caricaceae. Kedelapan, untuk menunjukkan takson tingkat ordo, nama genus ditambahkan kata ales untuk tumbuhan. Contoh tadi Mangifera indica nanti ordonya Mangiferales, Carica papaya nanti ordonya Caricales.
Berikut ini contoh penulisan takson pada berbagai jenis tumbuhan seperti kentang, padi, kelapa, jagung, dan apel. Dan berikut ini contoh penulisan takson pada hewan seperti kambing, kelinci, angsa, cicak, dan ikan lele. Perhatikan ya. Kunci determinasi dan kladogram. Untuk melakukan pengklasifikasian makhluk hidup, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proses identifikasi. Identifikasi makhluk hidup itu dapat berupa pengenalan morfologi, anatomi, bahkan fisiologi maupun secara biokimia. Yang kedua, mencari alat pembanding. Alat pembanding digunakan untuk membandingkan ataupun menyamakan makhluk yang diidentifikasi dengan makhluk yang sudah pernah diidentifikasi sebelumnya. Adapun alat pembanding tersebut berupa literatur yang memadai, awetan yang telah dilakukan sebelumnya seperti awetan hewan ataupun awetan tumbuhan, kemudian gambar spesimen, dan kunci determinasi. Yang pertama, kunci determinasi merupakan kunci analis yang menggunakan ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut dinamakan dengan kuplet yang terdiri dari dua pernyataan yang saling berlawanan sehingga disebut sebagai kunci dikotom. Sebagai contoh, perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut ini. Untuk nomor 1 sampai 5. 1 ada di situ AB, 2 AB, 3 AB, 4 AB, 5 AB. AB, 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 AB dan seterusnya itulah yang disebut dengan kuplet, yakni pernyataan yang saling berlawanan. Jika kita pantau bahwasanya dari nomor 1 ada di situ bagian A, tumbuhan tidak berpembuluh, lalu diarahkan ke nomor 2 dan seterusnya. Nah, sementara kan mangga kan berpembuluh, berarti kita pilih yang nomor B, 1B, lanjut ke nomor 3. Dari nomor 3 kita dapatkan biji tidak ditutupi oleh bakal buah, ternyata ditutupi, berarti lanjut ke nomor 5. Nah, setelah diarahkan ke nomor 5, berarti kita pilih antara A atau B. Nah, pertanyaannya kan mangga yang ditanya, berarti kita pilih 5B. Nah, sekarang kita ambil kuncinya. Berarti untuk kunci determinasi mangga 1B, 3B, 5B. Ini contoh kedua lebih menantang sedikit. Perhatikan di sini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Dipertanyakan kunci dikotom kacang tanah. Kacang tanah itu tumbuhan dikotil. Berarti kita pilih nomor 1, 1A, 2A, 3B dan 4B. Jadi jawabannya adalah D. Yang kedua adalah kladogram. Kladogram atau kladistik dadogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Contohnya adalah seperti yang gambar ditayangkan berikut ini. Ada orangutan, gorila, simpase, kemudian ada manusia. Lalu apa manfaat kladogram? Dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui satu sama lain. Bagaimana cara membuat kladogram tersebut? Pertama-tama kita buat dulu persamaan ciri antara setiap makhluk hidup yang kita amati. Misalnya dalam bentuk karakter dan jumlah spesies yang kita amati. Ya, contohnya di sini kita amati ikan mas. Kemudian ada hewan berikutnya ada berupa kadal. Berikutnya ada hewannya berupa kelinci. Dan hewan terakhir misalkan kucing. Nah, di antara keempat jenis hewan tersebut tentu kita ambil karakter yang pertama tulang belakang, 2 pasang tungkai, kemudian berambut, kemudian gigi taringnya. Nah, untuk keempat ini tulang belakangnya semuanya ada ya, untuk semua keempat hewan ini ada tulang belakang. Sementara yang memiliki 2 pasang tungkai itu kadal ya. Kemudian ada kelinci. Terus ada kucing. Nah, hewan yang berambut seperti kelinci, kemudian kucing. Dan memiliki gigi taring itu hanya kucing. Nah, di antara keempat itu baru kita tentukan diagram Venn-nya. Tempatkanlah spesies yang memiliki karakter paling banyak, yaitu ditempatkan di bagian luar, lalu mengarah ke dalam nanti di spesies yang paling banyak memiliki karakter tersebut. Nah, yang paling banyak memiliki karakter kan tadi adalah kucing, kita tempatkan di bagian dalam. Lalu ke arah luarnya lagi kelinci, kadal, dan ikan mas.
Setelah dapat diagram pennya, baru kita buatlah gambar kladogramnya ya. Kita buat seuntas garis besar memanjang, tempatkan nanti tulang belakang, lalu ambil cabang pertama itu tuliskan ikan mas. Lalu buat cabang kecil itu karakter yang kedua adalah 2 pasang tungkai, yakni yang jadi sini spesiesnya adalah kadal. Kemudian ambil cabangan yang kecil lagi itu untuk karakter yang memiliki rambut. Contohnya adalah tadi kelinci. Nah, kalau kita amati bahwasanya persamaan kadal dan kelinci kan pasti lebih banyak dibanding ikan mas. Nah, sekarang untuk karakter yang gigi taring adalah kucing. Demikian penjelasan kita untuk penulisan takson, kunci determinasi, dan kladogram. Terima kasih.